Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Tiwi Lestari Oce. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang politik etis, yang dimana ini merupakan suatu pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Sosial Politik Indonesia, yang diampu oleh Pak Nahot Tua Perlindungan Sihaloho. Selamat pagi, Pak. Politik etis atau juga dikenal dengan sebutan politik balas budi merupakan suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Artinya, balas budi ini dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan karena telah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda yang sekarang disebut sebagai Indonesia, sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita kesengsaraan. Salah satunya adalah akibat adanya tanam paksa. Politik etis tentunya tidak terlahir begitu saja. Ada perselisihan paham yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah konflik antara golongan humanis dengan golongan liberal di parlemen Belanda. Meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti, akhirnya pada 17 September 1901, dalam pidatonya Ratu Wilhelmina yang pertama mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Membicarakan politik etis rasanya akan sangat kurang pas jika tidak menyebut salah satu tokoh, yaitu Van Deventer. Van Deventer merupakan salah satu pelopor dari diberlakukannya politik etis. Ia adalah seorang ahli hukum. Melalui tulisannya yang berjudul In Irish Code atau Hutang Kehormatan yang dipublikasikan di koran The Geest pada tahun 1899. Van Deventer seolah menampar keras pipi Belanda yang telah sekian waktu lamanya menghisap kekayaan Hindia Belanda tanpa menghiraukan kesejahteraan warga pribumi. Tulisan inilah yang akhirnya memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Belanda, hingga akhirnya politik etis diberlakukan pada tahun 1901. Ide politik etis diwujudkan ke dalam 3 hal, yaitu pertama edukasi, kedua irigasi, dan ketiga transmigrasi. Edukasi merupakan akses terhadap pendidikan oleh masyarakat Bumi Putra. Dengan adanya akses pendidikan, diharapkan ke depannya akan lahir kesetaraan atau emansipasi. Kemudian irigasi ditujukan untuk membantu pribumi supaya dapat mengurus perkebunannya dan dari sana kesejahteraannya dapat terangkat. Kemudian yang terakhir adalah transmigrasi ditujukan untuk memindahkan orang-orang yang tinggal di Jawa ke daerah lain yang masih sepi penduduknya, dan juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Awalnya, kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan bagi rakyat Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penyimpangan politik balas budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Yaitu dalam program irigasi, upaya pengairan ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Kemudian berikutnya dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi, namun dengan upah yang rendah. Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif tersebut, ternyata politik etis juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama adalah adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api yang menjadikan perpindahan barang dan manusia menjadi lancar. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pertanian. Dalam hal ini, bendungan yang nantinya bermanfaat dalam pengairan. Kemudian yang ketiga, terdapat berbagai sekolah menjadikan muncul kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional seperti misalnya Sutomo, mahasiswa Stovia yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya jelaskan mengenai materi politik etis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.